kita akan membahas mengenai analisis aset pemerintah daerah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, hingga pengawasan agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aset lancar. Aset lancar meliputi yang pertama ada kas dan setara kas. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua, ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Yang ketiga, ada piutang. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Yang keempat, ada persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari yang pertama ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. Pengakuan aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu suatu aset itu harus berwujud dan memenuhi kriteria yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang kelima, memenuhi batas minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Tujuan aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset. Analisis proporsi kelompok aset dilakukan untuk periode 3 tahun. Analisis proporsi kelompok aset dilakukan dengan membandingkan kelompok aset yang dianalisis dengan total aset pada tahun yang bersangkutan. Aset yang dianalisis adalah proporsi aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya terhadap total aset berdasarkan angka absolut dan persentase. Analisis proporsi aset tetap. Proporsi aset tetap dapat dihitung dengan membandingkan jumlah aset tetap dengan total aset pada tahun yang dianalisis selama periode 2 tahun.
yaitu per 31 Desember 2013 dan 2014. Rumusnya adalah proporsi aset tetap sama dengan aset tetap dibagi total aset dikali 100%. Analisis proporsi aset lancar. Proporsi aset lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan total aset pada tahun yang dianalisis selama periode 2 tahun, yaitu per 31 Desember 2011 dan 2010. Rumusnya adalah proporsi aset lancar sama dengan aset lancar dibagi total aset dikali 100. Proporsi aset lancar untuk seluruh Pemda yang ada di wilayah Provinsi Riau pada posisi 31 Desember 2011 adalah 9,90% dan posisi 31 Desember 2010 adalah 6,35%. Di sini kami mengambil analisis proporsi aset lancar pada wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya adalah analisis proporsi aset lainnya. Proporsi aset lainnya ini dihitung dengan membandingkan jumlah aset lainnya dengan total aset pada tahun yang dianalisis selama periode 2 tahun, yaitu per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Rumusnya adalah proporsi aset lainnya sama dengan aset lainnya dibagi total aset dikali 100%. Analisis tingkat likuiditas. Analisis rasio likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini dihitung menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Analisis modal kerja, analisis sumber dan penggunaan modal usaha atau sering disebut juga dengan analisis aliran dana, merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dan di mana dana tersebut akan didapatkan dan untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan. Indikator modal kerja. Nah, indikator modal yang digunakan ini dalam menilai efisiensi tidaknya modal kerja suatu perusahaan dapat dilihat dari perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang. Perputaran modal kerja merupakan beberapa kali dalam satu periode modal kerja dapat kembali ke dalam bentuk semula, yaitu sebagai kas. Selanjutnya, analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas adalah analisis terhadap rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang dengan jangka pendek. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur sebuah likuiditas suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban, berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik. Sedangkan jika tidak, maka perusahaan tersebut disebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tidak memiliki tingkat likuiditas yang baik dalam artian secara keuangan kurang sehat. Klarifikasi rasio dalam analisis rasio likuiditas yaitu rasio lancar, rasio cepat, rasio cash, rasio perputaran kas, dan total aset rasio. Selain itu, manfaat analisis rasio likuiditas. Nah, teman-teman dapat diketahui untuk mengetahui ketersediaan dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Current rasio atau rasio lancar. Current rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya. Yaitu rumus pada rasio ini adalah rasio lancar sama dengan total aset lancar atau hutang lancar dikali 100%. Teman-teman dapat lihat contoh laporan neraca yang kami ambil pada sampel PT Makmur Jaya per 30 Juni 2019 dengan hasil 2,34%. Dari perhitungan current rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu hutang jangka pendek yang memiliki dijamin oleh 2.340 aset lancar yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah rasio cepat. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan parameter aset lancar dikurangi dengan persediaan. Karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya. Semakin besar rasio cepat, maka semakin baik juga posisi keuangan perusahaan tersebut. Hitungan hasil minimal mencapai 1:1 atau 100%, yang berarti bahwa jika terjadi likuiditas pada perusahaan, maka akan dapat dinilai bahwa perusahaan membayar kewajibannya. Rumus pada rasio cepat ini adalah rasio cepat sama dengan total aset dikurang persediaan barang atau total hutang lancar
lancar dikali 100%. Dengan hasil pada PT Makmur Jaya per 30 Juni 2019 yaitu 2,34% dari hitungan aset lancar tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu utang jangka pendek yang dimiliki dijamin oleh 2.340 aset lancar perusahaan di luar persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Cash ratio atau sering disebut rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Tingginya kas rasio dapat menunjukkan bahwa adanya uang kas lebih. Hal ini bisa diartikan karena dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Rumus pada rasio kas ini adalah cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas total hutang lancar dikali 100%. Rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menunjukkan berapa kali kas perusahaan berputar dalam satu periode melalui penjualan. Dengan kata lain, perputaran kas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kas perusahaan mampu menghasilkan penjualan. Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan suatu arus kembalinya kas yang telah ditanamkan di dalam modal kerja, dalam mengukur meningkatkan tingkat perputaran kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan rumus, rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih atau rata-rata kas dikali 100%. Working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aset dan posisi modal kerja. Pada sampel yang kami ambil ini, contoh laporan neracanya pada PT Makmur Jaya per 30 Juni 2019 dengan hasil dari perhitungan WCTA tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu aset yang dimiliki terdapat di dalamnya 0,83 modal kerja dengan analisis rasio likuiditas perusahaan. Dapat mengetahui seberapa likuid perusahaannya, artinya seberapa mampu perusahaan membayar jika ada kebutuhan mendesak. Rasio, jika tidak melakukan analisis rasio likuiditas, misalnya ketika terjadi kebutuhan mendesak, kita akan berpotensi salah mengambil keputusan dalam memanfaatkan aset atau dana yang dimiliki perusahaan untuk membayar kebutuhan tersebut. Jika kesalahannya fatal, maka akan terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, setiap pemilik perusahaan harus mampu melakukan analisis rasio likuiditas ini. Rasio keuangan juga dapat dijadikan ukuran untuk menilai kinerja keuangan yang baik. Rasio yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaan terutama terletak karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan non-bank. Selanjutnya, rasio keuangan juga dapat dijadikan ukuran untuk menilai kinerja keuangan bank. Rasio yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaan terutama terletak karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan non-bank. Rasio likuiditas menurut Prihardi T 2014 bagian 13. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam rasio ini, penulis menggunakan data rasio yaitu rasio cepat, nilai standar tingkat kesehatan Bank Indonesia untuk rasio cepat sebesar 15-20%. Sedangkan kedua, deposit rasio atau LDR dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 6 bagian 23 DVNP 2004 menjelaskan peringkat komponen LDR sebagai berikut. Peringkat 1 antara 50%, 75% peringkat 2, 85% peringkat ketiga, 100% peringkat keempat, 120% peringkat kelima. Dapat dinyatakan sehat jika LDR berada di peringkat 3, PK 3 ke atas. Semakin rendah nilai rasio maka semakin baik bank tersebut. Rasio leverage ratio
Menurut Darsono dan Arsani 2014 halaman 54-55, rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit atau leverage, yaitu menilai dengan batas perusahaan dalam meminjam uang. Dalam rasio ini, penulis menggunakan salah satu rasio kewajiban atau aktiva. Nilai rasio tinggi menunjukkan peningkatan dari rasio pada kreator berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi, pada akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen. Rasio keuntungan atau probabilitas rasio menurut Darsono dan Arsani 2014 halaman 56-57. Rasio probabilitas disebut juga dengan rasio rentabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan lain sebagainya. Dalam rasio ini penulis menggunakan 3 rasio, yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Nilai standar kesehatan Bank Indonesia untuk net profit margin sebesar lebih dari 5%, sedangkan return on asset atau ROA dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 6 bagian 23 DVNDP 2004 dijelaskan penetapan peringkat komponen ROA sebagai berikut. Peringkat pertama, perolehan laba sangat tinggi. Peringkat kedua, perolehan laba lebih dari 1,25%. Peringkat ketiga, perolehan laba cukup tinggi atau rasio ROA sekitar antara 0,5% sampai dengan 1,55%. Peringkat perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian, ROA mengarah ke negatif di bawah 0,5%. Dan yang terakhir adalah peringkat 5, bank mengalami kerugian sebesar ROA negatif dapat dinyatakan sehat jika hasil ROA berada peringkat ketiga atau VK ketiga ke atas. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik pula perolehan laba yang dimiliki. Selanjutnya yaitu analisis kewajiban pemerintah daerah, berupa analisis pertumbuhan utang, analisis rasio utang per kapita, analisis rasio utang terhadap aset modal, analisis rasio bunga terhadap PPPAD, analisis rasio utang terhadap PDRB, analisis rasio utang terhadap PAD, analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak, dan analisis rasio utang terhadap pendapatan daerah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis kewajiban pemerintah daerah berupa analisis pertumbuhan utang. Rasio utang adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Perhitungan rasio utang adalah total kewajiban dibagi dengan total aset. Sebaiknya jumlah rasio pelunasan utang ini tidak lebih dari 35%. Selanjutnya yaitu analisis rasio utang per kapita. Seperti yang bisa kita lihat di sini, rumus dari rasio utang per kapita sama dengan total utang dibagi dengan total jumlah penduduk. Analisis rasio utang terhadap aset modal. Rasio utang terhadap aset adalah rasio leverage untuk mengukur sejauh mana perusahaan tergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Kita dapat menghitungnya dengan membagi total utang terhadap total aset seperti rumus yang ada pada tampilan ini. Agar lebih mudah dipahami, di sini kami memberikan contoh analisis kasus. Semisalnya kita asumsikan bahwa sebuah perusahaan memiliki total aset 100 juta dolar. Total kewajiban sebesar 40 juta dolar dan ekuitas pemegang saham 60 juta dolar. Rasio hutang perusahaan terhadap total aset adalah 0,4 atau 40 juta dolar kewajiban dibagi dengan 100 juta dolar aset. Jadi 0,4 dibanding 1 atau 40%. Ini menunjukkan 40% dari aset perusahaan dibiayai oleh kreditor dan pemilik menyediakan 60% dari biaya aset. Umumnya, semakin tinggi rasio hutang terhadap total aset, semakin besar leverage keuangan dan semakin besar resikonya. Kita lanjut ke analisis rasio utang terhadap PAD.
Rasio pendapatan asli daerah atau PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi pendapatan dikali 100%. Termasuk dalam PAD antara lain yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian pendapatan dari lama perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Analisis rasio utang terhadap pendapatan daerah. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintah lainnya. Rasio kemandirian keuangan daerah atau RKKD ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain atau pendapatan transfer. Berikut ini kami tampilkan rumus dari rasio utang terhadap PAD, yaitu total utang dibagi dengan PAD. Selanjutnya agar bisa dipahami, kami memberikan contoh analisis pemerintah daerah yang kami ambil. Di sini kami mengambil data hasil analisis kewajiban pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011 sampai 2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Kota Samarinda yang kami ambil, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tergolong baik. Dapat dilihat dari analisis kewajiban dalam melunasi hutang-hutang Kota Samarinda. Yang pertama, analisis neraca pertumbuhan utang pemerintah Kota Samarinda bisa dikatakan baik, walaupun selalu berfluktuasi dalam pengelolaan keuangan untuk mengatasi utang yang dimiliki. Walau belum mampu melunasi seluruh utang, jangka panjang dan jangka pendek, tetapi utang pemerintah bisa dikatakan masih pada tahap wajar. Yang kedua yaitu analisis utang per kapita pemerintah Kota Samarinda terbilang baik. Dilihat dari pencapaian angka yang naik turun, sesungguhnya utang yang ditanggung oleh masyarakat masih dalam tahap wajar. Yang ketiga yaitu analisis utang terhadap ekuitas dana pemerintah Kota Samarinda terbilang mengalami tergantung terhadap pembiayaan hutang, namun masih dalam tahap wajar dan tidak membebani keuangan pemerintah. Keempat merupakan analisis utang terhadap pajak daerah pemerintah Kota Samarinda bisa dikatakan belum mampu untuk melunasi utang pemerintah, yang menyebabkan sangat kecil anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah untuk sub-pos pendapatan pajak daerah. Yang kelima yaitu analisis utang terhadap pendapatan asli daerah belum mampu melunasi utang yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, dilihat dari angka pencapaian, pemerintah sudah fokus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga di beberapa tahun mengalami peningkatan yang baik. Yang keenam, analisis utang terhadap total pendapatan asli daerah belum mampu melunasi utang pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset likuiditas dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat memiliki nilai buku suatu perusahaan. Lalu, mengapa perlu penyajian ekuitas dalam laporan keuangan? Tujuan penyajian ekuitas dalam pemerintah daerah pada umumnya yaitu tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada berkepentingan tentang efisiensi dan pengurusan, manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Dalam laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur ini adalah bagian penting dalam laporan yang akan disusun berdasarkan pada data yang telah didapatkan, yaitu yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi, yang kedua, dividen yang diumumkan, yang ketiga,
laba neto di periode tertentu, dan yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Berikut ini kami tampilkan sampel analisis yang kami ambil dalam pembahasan ini, yaitu analisis ekuitas terhadap penentuan pendanaan utang pada perusahaan manufaktur di Indonesia, studi kasus perusahaan mempublik di periode 2008 sampai dengan 2012. Berdasarkan hasil uji regresi dengan alat statistik SPSS di atas, dapat diketahui bahwa hanya TE atau tingkat ekuitas yang berpengaruh terhadap rasio utang. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu tingkat kepemilikan manajemen dan tingkat kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tingkat utang. Berarti, hasil hipotesis yang telah diajukan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. Berdasarkan hasil uji statistik SPSS, hanya hipotesis 1 yang diterima dengan signifikan secara statistik. Sedangkan hipotesis lainnya tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ekuitas berpengaruh terhadap kebijakan utang dapat diterima secara signifikan. Berarti, memang benar bahwa tingkat ekuitas mempengaruhi tingkat kebijakan utang yang dibuat oleh manajemen. Sedangkan adanya tingkat kepemilikan manajemen dan tingkat kepemilikan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang. Saat ini, manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan. Kebutuhan pendanaan operasional perusahaan banyak yang didanai oleh pendanaan ekuitas daripada pendanaan utang. Hal itu disebabkan karena tingkat bunga yang besar yang membuat manajemen harus mengembalikan pokok utang beserta bunganya. Demikian hasil materi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat di-like, di-share, dan di-komen juga ya teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.